di Tapen ya, di Bukit Luwih, batu yang sama, barangnya sampai sini. Jadi kita berapa jam tadi, 7 atau 8 jam berkendara gitu ya, keliling bagian barat hingga ke utara. Ke utara itu nemunya barang yang sama gitu. Dari kita tadi berangkat dari sini ya, dari apa namanya, dari kota, kemudian bergerak ke Tapen, ke Kelabang, ke Prajekan, terus ke timur sini, ke Cermis sini, barangnya sama ternyata. Ya, artinya membuktikan bahwa sebarannya memang dari daerah sini gitu ya, menutup, mengubur daerah lereng utara dari Gunung Ijen Purba. Oke, jadi bisa kebayang ya, ternyata ketika kita keliling ke beberapa lokasi mendapatkan batuan yang sama, artinya itu kita bisa katakan distribusinya yang meliputi itu dan terkonfirmasi gitu ya di sini. Oke, itu barang yang sama. Kemudian kenapa kok bisa membentuk tiang-tiang seperti itu ya, seperti menara-menara? Itu adalah sebenarnya tahap lanjutan dari proses yang tadi ya, interaksi antara air dengan batuan yang kita lihat di bawah tadi di jembatan. Itu kan ada yang bentuknya yang saya bilang tadi, ada gas pipe tractor yang di bawah seperti tiang-tiang juga. Nah, apabila dia skalanya lebih besar dan proses itu terus berlanjut, bisa menggerus seperti ini. Jadi benar tadi yang dikatakan oleh Mbak Yuli, bahwa ketika iklim berat ini terendapkan, kondisinya panas gitu ya, panas sekali gitu ya. Kemudian dia mendingin. Seperti kita bikin kue kukus itu, kalau dia panas dikeluarkan, dia atasnya akan merekah ya, merekah gitu. Jadi dia terbentuk rekahan-rekahan di antara batuannya, baik yang vertikal maupun yang horizontal. Oke. Nah, kalau yang vertikal lebih mudah digerus oleh air dari atas, kena hujan gitu ya, bahkan kena angin, lama kelamaan akan tergerus, jadi tersisa yang resisten. Akhirnya tertinggal bentang alam yang kita lihat seperti ini di Batu Solor. Nah, ini istilah dalam geomorfologi, di geologi itu biasanya dikenal sebagai TOR, menara TOR, TOR. Okay. TOR Ignimbrite. Jadi sangat khas di dalam endapan-endapan ignimbrite yang sudah tererosi. Kalau tadi kita kenal ada genama yang dia bentuknya seperti kolam gitu ya, ada gas pipe atau pipa gas yang dia seperti corong-corong, ada flame structure seperti api gitu ya. Nah, ini kita kenal sebagai TOR, menara ignimbrite. TOR atau menara gitu ya, sama aja. Oke. Nah, ini apabila ukurannya lebih besar seperti yang di kanan ya, yang besar itu, oke, seperti gundukan, itu biasanya disebut sebagai monad rock, MONAD rock. Oke, jadi dia sekarangnya lebih besar, artinya erosinya artinya batunya lebih resisten di sana ya, seperti itu. Oke. Lebih kuat terhadap erosi. Lebih kuat. Nah, nanti kalau kita jalan di sana ya, ke atas itu ada bongkah-bongkah aja, bulat-bulat aja di pinggir jalan gitu ya. Saya rasa di posternya Solar Stonepark itu ada beberapa boulder-boulder. Itu adalah fase terakhir ketika ini tererosi terus, lama-lama bongkah yang di atas itu kan ambruk ke bawah ya, longsor. Jadi seperti bongkah-bongkah yang ada di pinggir jalan atau di lereng-lereng. Nah, itu kita sebut sebagai NUBIM, NUBBIM. Itu proses yang terakhir. Jadi sebenarnya banyak fitur-fitur proses geomorfologi yang akhirnya merubah endapan-endapan letusan kaldera tadi atau ignimbrite menjadi fitur-fitur yang bisa kita ceritakan. Nah, di Batu Solor ini banyak sekali. Nanti kita akan jalan ke atas, kita akan melihat hal itu. Artinya apa? Proses eksternal, kalau tadi kan kita dari pagi ya berbicara magma meletus, gunungnya terendapkan, adanya tektonik, pergerakan lempeng, itu kan di dalam bumi semua. Artinya proses eksternal seperti air, angin gitu ya, tadi yang dijelaskan sama Abdillah, siklus air, siklus karbon yang ada di udara, itu juga berpengaruh terhadap pembentukan fitur-fitur bumi ya, seperti ini, ada lembah, ada menara-menara seperti ini, itu kan akibat adanya air dan angin. Jadi sangat penting, ketika nggak ada siklus air, ketika hutannya gundul, nggak ada air, nggak ada angin, ya mungkin bentang alam ini nggak akan pernah terbentuk gitu ya. Ya hanya batu aja seperti yang ada di Tapen tadi, ya hanya hamparan batu saja ya. Tapi karena ada siklus air, ada air, ada pergerakan di atmosfer sana, sehingga dia bisa menggerus batuan yang ada, mengikis, tetapi menghasilkan bentang alam yang sangat menarik ini. Gitu kira-kira ya.